Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Administrasi Publik, akan mempresentasikan perumusan kebijakan publik yang beranggotakan Muhammad Tiplianto, Dwi Nur Aziza, Arizal Bahri, Agung Pramudja, dan saya sendiri sebagai moderator, Dedi Haryanto. Untuk pemateri, saya persilahkan. Pembuatan kebijakan versus perumusan kebijakan. Pembuatan kebijakan merupakan proses politik yang berlangsung dalam tahap-tahap pembuatan kebijakan politik, di mana aktivitas politis ini dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung satu sama lainnya. Diatur menurut urutan waktu seperti penyusunan anggota, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Dengan demikian, sebuah kebijakan akan mudah dipahami apabila dikaji demi tahap tersebut dan menjadikan kebijakan yang bersifat publik akan selalu penuh warna, serta kajiannya amat dinamis. Perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan adalah pengembangan kebijakan yang efektif dan dapat diterima untuk mengatasi masalah apa yang telah ditempatkan dalam agenda kebijakan. Perhatikan bahwa ada dua bagian definisi ini. Yang pertama, formulasi efektif. Berarti bahwa kebijakan yang diusulkan dianggap sebagai solusi yang valid, efisien, dan dapat diterapkan. Jika kebijakan ini dilihat sebagai tidak efektif atau tidak bisa dijalankan dalam prakteknya, maka tidak ada alasan yang sah untuk mengusulkan rumusan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, terdapat berbagai alternatif kebijakan yang diusulkan. Itu adalah fase analisis dari perumusan kebijakan. Formulasi diterima. Berarti bahwa arah kebijakan yang diusulkan kemungkinan akan disahkan oleh pengambil keputusan yang sah. Biasanya melalui suara mayoritas dalam proses tawar-menawar. Artinya, kebijakan itu harus layak secara politis. Jika kebijakan kemungkinan akan ditolak oleh pengambil keputusan, mungkin tidak praktis untuk menjalankan kebijakan tersebut. Ini adalah fase politik perumusan kebijakan. Model-model perumusan kebijakan publik. Menurut Thomas R. Day 1995, ada 9 model dalam merumuskan kebijakan publik. 1. Model kelembagaan. 2. Model proses. 3. Model kelompok. 4. Model elit. 5. Model teori rasional. 6. Model inkremental. 7. Model teori permainan. 8. Model pilihan publik. 9. Model sistem. Tahap-tahap dalam perumusan kebijakan publik. Suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah, atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Dalam bentuknya yang positif, keputusan kebijakan bisa berupa penetapan undang-undang atau dikeluarkannya perintah-perintah eksekutif. Yang pertama, perumusan masalah, defending problem. Yang kedua, agenda kebijakan. Yang ketiga, pemilihan alternatif kebijakan. Yang keempat, penetapan kebijakan. Dalam hal tersebut, aktor-aktor penentu perumusan kebijakan. Yang pertama, Badan Administrasi Pemerintah. Yang kedua, Presiden atau Eksekutif. Ketiga, lembaga yudikatif. Keempat, lembaga legislatif. Di mana bisa dilihat di samping ada diagram yang menunjukkan aktor kebijakan dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah dan non-pemerintah. Dalam pemerintah dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu legislatif, eksekutif, instansi administratif, dan lembaga peradilan. Non-pemerintah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kelompok kepentingan, partai politik, dan warga negara individu. Berikut adalah aktor dan wewenang dalam perumusan kebijakan publik. 1. MPR menetapkan undang-undang dasar dan menetapkan TAP MPR. 2. Presiden membentuk undang-undang persetujuan DPR dan menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 3. DPR membentuk undang-undang bersama Presiden. 4. Pemerintah
menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. 5. Menteri menetapkan peraturan menteri atau keputusan menteri sebagai peraturan pelaksana. 6. Lembaga pemerintah non-departemen menetapkan peraturan-peraturan yang bersifat teknis, yaitu peraturan pelaksanaan dan perundangan yang lebih tinggi derajatnya. 7. Menetapkan atau mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis di bidangnya masing-masing. 8. Badan-badan negara lainnya menetapkan peraturan pelaksana yang berisi perincian dari ketentuan-ketentuan perundangan yang mengatur di bidang tugas dan fungsinya masing-masing. 9. Pemerintah provinsi menetapkan peraturan daerah provinsi dengan persetujuan DPRD provinsi. 10. DPRD provinsi menetapkan peraturan daerah provinsi bersama-sama dengan pemerintah daerah provinsi. 11. Pemerintah kabupaten atau kota menetapkan peraturan daerah kabupaten atau kota dengan persetujuan DPRD kabupaten atau kota. 12. DPRD kabupaten atau kota menetapkan peraturan daerah kabupaten atau kota bersama-sama pemerintah daerah kabupaten atau kota. 13. Kepala desa atau wali negeri menetapkan peraturan dan keputusan desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa. 14. BPD menetapkan peraturan desa atau keputusan desa bersama-sama dengan kepala desa.